Mantan pemain timnas Indonesia yaitu Gonzalez bongkar penyebab kegagalan Indonesia di Piala AFF. Apakah punca yang dimaksudkan oleh mantan pemain ini, guys? Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar semua Anda di luar sana? Saya mengharapkan supaya kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga saya doakan supaya sukses semua dalam apa saja bidang yang kalian usahakan, guys. Yang baru ketemu dan juga baru nonton channel ini, semoga kalian juga sentiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini, guys, untuk membantu channel ini lebih berkembang dengan lebih baik. Oke guys, selepas kegagalan timnas Indonesia, begitu juga dengan Malaysia ke peringkat final di Piala AFF 2022 ini, apakah punca dan penyebab sebenar kegagalan Indonesia ini telah dibongkar oleh mantan pemain yaitu Gonzalez. Bongkar penyebab kegagalan Indonesia. Dan juga STY temukan amunisi untuk Piala Asia nanti. Jadi kita semak dulu video ini, guys, daripada channel Garuda Space. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, tekan butang loncengnya, like, share, dan komen. Jadi apapun, guys, kekurangan timnas Indonesia, sebenarnya mereka telah bermain secara bersungguh-sungguh. Semua pemain telah menunjukkan satu semangat kesukanan yang tinggi, dan kita harus menghargai setiap pemain itu karena mereka telah lakukan yang terbaik. Dan juga kita optimis juga di masa akan datang 5 hingga ke 10 tahun sudah pasti Indonesia dan Malaysia akan kembali mewarnai dan juga kembali untuk menyaingi Vietnam dan Thailand. Mungkin pada kali ini tidak ada nasib ataupun keberuntungan untuk Indonesia dan Malaysia. Insyaallah di Piala Asia ataupun di piala-piala yang lain ada hikmah mungkin yang akan menyusul untuk Malaysia dan Indonesia, guys. Ayo kita simak video ini, guys. Judulnya ialah Masuk Akal, Gonzalez bongkar penyebab kegagalan timnas di AFF. STY temukan amunisi untuk Piala Asia. Tanpa berlama-lama, ayo kita simak video ini, guys. Ini Gonzalez tuh. Oke, Garuda Space. Timnas Indonesia gagal di Piala AFF. Christian Gonzalez beri tanggapannya. Ini bekas mantan pemain pada tahun 2010. Nah, masa itu Malaysia final dengan Indonesia kalau tidak silap. Pelatih Timnas Indonesia Christian Gonzalez turut merespon kegagalan skuad Garuda di Piala AFF 2022. Punya pengalaman membela Timnas Indonesia, Christian Gonzalez mengungkapkan prediksinya terkait penyebab kegagalan Mark Locke dan kawan-kawan. Pemain berdarah Uruguay tersebut menyinggung soal kompetisi sepak bola Indonesia yang belum kembali berjalan normal pasca vakum akibat tragedi Kanjuruhan. Bukan tanpa sebab, pendapat itu disampaikan oleh pemain naturalisasi ini. Dia menilai sejatinya skuad Garuda memiliki pemain dan pelatih mumpuni, namun kembali gagal di Piala AFF karena alasan yang tidak diketahui. Oke, apa alasannya? Kalah lagi. Kita memiliki pemain bagus. Kita memiliki pemain bagus dan pelatih bagus, tapi kurang beruntung terus. Apa karena liga ditunda terus atau karena faktor lain? Apresiasi untuk pemain timnas yang sudah bekerja keras dan memiliki mental luar biasa, guys. Tegakkan kepala kalian karena ini bukan akhir. Semoga Liga Indonesia bisa kembali seperti dulu, percaya. Bagus dan pelatih bagus, tapi kurang beruntung terus. Daripada apa karena liga ditunda terus atau karena faktor lain? Gonzalez kan. Tulis Gonzalez lewat akun pribadinya. Christian Gonzalez mengapresiasi perjuangan para juniornya yang sudah tampil di Piala AFF 2022 meski akhirnya tumbang di semifinal untuk bertanding di Stadion Maidin, Hanoi. Untuk diketahui, Christian Gonzalez merupakan pemain andalan timnas Indonesia pada zamannya.
Dia dinaturalisasi dan melakoni debut di Timnas Indonesia di Piala AFF 2010. Nah, betul 2010 guys. Performa pemain asal Uruguay itu terbilang oke pada saat itu. Tercatat dia mengkoleksi 3 gol dan berhasil mengantarkan skuad Garuda ke final Piala AFF 2010. Sementara itu di Piala AFF 2014, Christian Gonzalez juga kembali menjadi pilar Timnas Indonesia. Hanya saja saat itu skuad Garuda gugur di babak penyisihan. Hingga saat ini banyak pecinta sepak bola tanah air yang merindukan sosok penyerang tajam seperti Gonzalez di Timnas Indonesia. Berbisa juga ini kan masa dulu. Amunisi pelengkap kekurangan Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 guys. Wah, ini lengkap sudah nanti Indonesia di Piala Asia 2023. Semua mungkin naturalisasinya boleh main sudah. Ada orang Elkin Bagot, Sheni Patinama dengan Sandy Walsh mungkin. Nah, Dimas Derajat pun. Pertama, Dimas Derajat. Oke, sudah Dimas Derajat. Dimas Derajat menjadi penyerang yang sangat disayangkan tidak bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Penyerang Persikabo itu diketahui sempat mengalami cedera dan kini berangsur pulih. Dengan tumbuhnya lini serang skuad Garuda di Piala AFF 2022, Dimas Derajat diharapkan mampu kembali membela Timnas Indonesia di Piala Asia mendatang dan menjadi solusi dengan ketajamannya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Dimas Derajat nih. Elkan Bagot. Kedua, Elkan Bagot. Sempat menjadi andalan di Piala AFF 2020, Elkan Bagot harus absen di Piala AFF 2022. Hal itu karena Elkan tidak dilepas oleh klubnya Gillingham FC. Dengan Piala Asia yang merupakan agenda resmi FIFA, Elkan Bagot dipastikan akan kembali mengisi lini pertahanan skuad Garuda. Mudah-mudahan cepat dia beraksi untuk timnas juga nih Elkan Bagot ini. Sandy Walsh. Ketiga, Sandy Walsh. Sandy Walsh merupakan pemain keturunan yang telah menjalani sumpah WNI jelang Piala AFF 2022. Sama seperti Elkan Bagot, Sandy Walsh gagal membela skuad Garuda lantaran tidak mendapatkan izin dari klub sehingga tidak bisa debut di Piala AFF 2022. Untuk itu, pemain Cafe Michelin tersebut diperkirakan bakal debut di Piala Asia 2023 atau bahkan di FIFA Matchday bulan Maret mendatang. Bulan Maret ya. Udah lama lagi Piala Asia guys. Nah, keempat, Sheni Patinama pun berkemungkinan akan bersama-sama. Sheni Patinama berpeluang menjadi andalan baru Timnas Indonesia di Piala Asia mendatang. Sebab saat ini tinggal menjalani sumpah WNI. Postur hingga fisik yang apik membuat dirinya layak diandalkan di posisi bek sayap Garuda, sehingga dapat mengantisipasi kelemahan taktik Sintayong di Piala AFF ini. Ini mantap juga ini Sheni Patinama nih. Pengalamannya main di Eropa, Wak. Rapor Timnas Indonesia di bawah Aswan Sintayong. Rapor pelatih Sintayong bersama Timnas Indonesia masih tampak bagus. Seperti diketahui, Sintayong mulai ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2020. Dia datang dengan status jebolan Piala Dunia. Sintayong sampai STY merupakan mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Sintayong diplot untuk menggantikan posisi pelatih kepala yang ditinggalkan oleh Simon McManamy. Adapun jabatan yang diemban sang pelatih terbilang berat. Coach Shin tidak hanya memimpin tim senior Indonesia, melainkan juga U19 dan U23. U19 dia STY juga terikat U23. kontrak memimpin Timnas Indonesia hingga Desember 2023 mendatang. Wih, sengsara juga Kini ini. 3 tahun sudah Sintayong memimpin Timnas Indonesia di seluruh turnamen. Dilansir dari Transfermarkt, Sintayong telah memimpin Timnas Indonesia dalam 29 pertandingan. Tapi guys, dalam di mana-mana negara lah, di Indonesia Sintayong ini yang mengendalikan 3 tim sekaligus. Bawah 19, bawah 23 dan juga senior ini. 3 terus dikendalikan. Selalunya di negara-negara lain pasti ada
lain juru latihnya, lain bawa 19 lain, bawa 23 lain, senior lain. Tapi di Indonesia Sintayong semua guys, Sintayong semua. Tidak penat Adapun dia. rinciannya adalah tim asuhannya mencatatkan 16 kemenangan, 7 hasil seri, dan 6 kekalahan. Tapi banyak juga menang, Bah. Prestasi 16. membanggakan dari Sintayong adalah mampu membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Itu yang paling penting, lolos ke Piala Namun Asia. sang pelatih sudah 2 kali gagal membawa skuad Garuda juara Piala AFF. Tidak apa juga. Penggawa timnas AFF Indonesia nih. sendiri tampak tampil api ketika tidak menghadapi rival Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Sebab menghadapi dua rival tersebut, skuad Garuda tidak hanya bisa mengandalkan skill, namun harus kuat mental dan tahan provokasi yang bisa mengganggu fokus ketika dalam pertandingan. Itu antara yang dikatakan oleh Gonzales guys, mantan pemain timnas Indonesia ketika Piala AFF 2010 yang membawa Indonesia ke final menentang Malaysia pada saat itu. Apapun segala kelemahan yang ada pada Piala AFF kali ini harus diperbaiki dari masa ke semasa juga oleh Sintayong. Dan juga proses ini sebenarnya guys, dia bukanlah proses yang sekejap. Kalau diikutkan Sintayong baru melatih timnas Indonesia ini selama 3 tahun. Jadi ini perlu butuh proses yang lama. Bukan secara instan untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat, pemain yang digilap oleh Sintayong ini juga. Sebenarnya telah ramai yang berjaya, yang pergi abroad ke luar negeri, bermain di Piala Korea, di Slovakia, di Liga Malaysia juga ada, di Jepang pun ada. Itu adalah antara kejayaan-kejayaan yang Sintayong lakukan untuk timnas Indonesia. Untuk pemain-pemain muda juga Sintayong telah banyak membawa bakat-bakat baru seperti Marcelino Ferdinand dan juga lain-lain. Arhan Pratama juga itu daripada bawah sampailah ke sini telah diasuh oleh Sintayong secara baik. Jadi kebaikan ataupun manfaat yang telah Sintayong berikan untuk timnas Indonesia yang paling besar setakat ini adalah lolos ke Piala Asia 2023. Walaupun belum pernah ada kejuaraan yang dimiliki oleh Sintayong bersama timnas Indonesia, tetapi dari segi momentum konsisten untuk negara Indonesia dalam sepak bola itu sebenarnya telah menunjukkan satu peningkatan yang drastik guys. Hanya 3 tahun melatih, peningkatan yang cukup drastik telah ditunjukkan. Ranking Indonesia pun telah naik daripada 159 kalau tidak silap dulu, sekarang ke 151 lebih kurang begitu. Peningkatan itu cukup tinggi sebenarnya. Jadi kalau boleh Sintayong masih lagi berada di Indonesia untuk Piala Asia pula. Tidak hanya kegagalan kecil daripada AFF ini menjadi ukuran, tidak. Sebenarnya banyak lagi piala-piala yang besar yang di bawah naungan FIFA, di bawah kendali FIFA itu yang perlu dibuktikan oleh Sintayong selepas ini. Jadi mudah-mudahan timnas Indonesia juga tetap bersemangat, pemain-pemain semua tetap bersemangat, kekurangan itu ditambah baik. Begitu juga dengan Malaysia guys. Saya doakan juga Malaysia sentiasa akan meningkatkan permainannya di masa-masa yang akan mendatang. Oke guys, sampai di situ saja. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri, kalian komentar di ruang kolom di bawah untuk info dan juga kebaikan, manfaat yang positif daripada kalian semua. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.